saya juga memiliki suatu hak untuk melakukan pra-peradilan berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti seluruh proses pra-peradilan. Kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK. Saudara Hasto Kristianto selesai diperiksa penyidik KPK terkait dengan kasus Harun Masiku. Hasto diperiksa hampir 3 jam lebih. Hasto Kristianto keluar dari gedung KPK didampingi oleh penasihat hukumnya pada siang tadi. Kuasa hukum Hasto Kristianto bilang Hasto telah diperiksa penyidik terkait dengan 2 kasus saudara, yaitu suap dan juga menghalangi penyidikan kasus Harun Masiku. Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto pertama kalinya diperiksa penyidik KPK dengan status tersangka saudara. Hasto diperiksa atas 2 perkara yaitu suap dan juga perintangan penyidikan. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang mantan penyidik KPK Yudi Purnomo dan juga kuasa hukum PD Perjuangan Erna Ratnaningsi. Selamat petang Mas Yudi, selamat petang Mbak Erna. Selamat sore Mas. Selamat sore. Saya ke Mbak Erna dulu. Tadi diperiksa sudah selesai 3 jam pemeriksaan. Materinya apa aja nih Mbak? Pada prinsipnya ya pemeriksaan yang tadi berjalan selama 3 jam ini berjalan dengan lancar. Dan dalam hal ini kami akan terus menghormati proses hukum yang ada. Mengenai materi tentu saja ini fokus kepada apa yang ada di dalam sprindik di mana berkaitan dengan suap gratifikasi dan juga obstruction of justice. Oke, 2 hal ya terkait dengan suap dan juga perintangan penyidikan begitu. Kalau ke Mas Yudi, biasanya kalau dalam pemeriksaan awal ini kan pemeriksaan pertama sebagai tersangka 3 jam. Menurut Anda ini apa yang biasanya digali oleh penyidik KPK dalam pemeriksaan awal ini? Ya, ini kan pemeriksaan perdana dan kemudian juga tidak dilanjutkan dengan proses penahanan ya. Artinya ya menurut saya tidak banyak yang kemudian dituangkan dalam berita acara pemeriksaan sebagai tersangka yang dilakukan oleh penyidik KPK terhadap yang terperiksa ya, yaitu Pak Hasto. Lagi pula kan tersangka pun juga mempunyai hak untuk mendapatkan berita acara pemeriksaan tersangka. Jadi kan semua sebenarnya sudah jelas di situ. Saya melihat bahwa terkait pemeriksaan kali ini mungkin lebih banyak ke formil ya, apalagi sebelumnya kan Pak Hasto juga pernah diperiksa sebagai saksi ya. Jadi akan lebih banyak merujuk kepada di sana. Kemudian terkait dengan 2 sprindik ya atau 2 kasus yang mendera Pak Hasto tentu ditanyakan ya. Tapi ya karena memang waktunya hanya 3,5 jam ya tentu tidak akan banyak yang dituangkan, tidak akan banyak dokumen yang dikonfirmasi, tidak akan banyak barang bukti yang kemudian ditunjukkan untuk dijelaskan oleh Pak Hasto dan lain sebagainya. Artinya memang ini pemeriksaan perdana oleh penyidik KPK ya tentu kita tunggu ya bagaimana pemeriksaan selanjutnya. Begitu Mas. Ke Mbak Erna tadi ada selain diperiksa tadi 3 jam tadi juga apakah surat pra-peradilan ini juga sudah diserahkan kepada penyidik? Tadi sudah kita mengirimkan surat kepada pimpinan KPK berkaitan dengan penundaan penyidikan karena sedang kita nanti pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 akan disidangkan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Permohonannya sudah dikirimkan. Apa jawaban dari pihak KPK soal permohonan ini Mbak Erna? Surat permohonan ini ditolak dan dalam hal ini tim hukum kita akan berkoordinasi dan juga mengevaluasi secara internal. Tapi pada intinya adalah bahwa kami akan fokus di dalam mempersiapkan pra-peradilan yang akan berlangsung minggu depan pada hari Selasa.
Oke, sebelumnya kalau kita lihat dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK, KPK juga telah melakukan penggeledahan dan juga ada menyita buku catatan dan juga flash disk. Apakah ini juga digali dalam pemeriksaan tadi? Eh, Berkaitan dengan materi pemeriksaan, ya, itu Mm-mm. di KPK dalam hal ini hanya ada satu pengacara yang mendampingi, Mm-mm. dan kebetulan yang mendampingi itu bukan saya, sehingga saya tidak eh, mengetahui secara detail berkaitan dengan apakah ada berkaitan pertanyaan-pertanyaan yang Mm-mm. terkait dengan penggeledahan tersebut. Termasuk sebenarnya kan publik juga ingin jadi bertanya-tanya sebenarnya di flash disk dan juga buku catatan itu isinya apa, Mbak Erna? Saya pikir itu akan masuk di dalam pokok perkara, Mm-mm. ya. Kalau yang proses yang sekarang kita hadapi dan kita sedang fokus untuk menyiapkan dari tim hukum adalah mengenai persiapan pra-peradilan, di mana yang difokuskan adalah mengenai mekanisme atau prosedur secara formil Mm-mm. berkaitan dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka. Jadi Mbak, mengenai materi ini mm. nanti ada proses tersendiri. Oke, masih mengenai materi masih proses tersendiri dan juga fokus kepada peradilan. Saya ke Mas Yuda. Mas Yudi, kalau dilihat itu biasanya dalam pemeriksaan pertama apakah bukti yang sudah disita seperti flash disk dan buku catatan dari Hasto ini juga langsung ditanyakan atau digali isinya apa? Ya, memang tergantung dari waktu ya yang Mm-mm. didapatkan oleh penyidik untuk melakukan pemeriksaan, dan tergantung juga dari penyidik pada pemeriksaan perdana itu mau menanyakan tentang apa. Karena ketika memeriksa seorang tersangka, tentu penyidik sudah membaca berita acara pemeriksaan saksi-saksi ya, yang kemudian akan dikonfirmasi kepada Pak Hasto ataupun barang bukti ataupun alat bukti. Tetapi ya menurut saya dalam waktu 3,5 jam dalam proses interogasi gitu ya akan sangat sulit ya hal-hal yang didapatkan. Apalagi tadi saya katakan ya, ini kan juga tidak ada proses penahanan, Mm. kemudian juga lagi ada proses pra peradilan. Ya tentu akan banyak, masih minim data yang bisa kita kumpulkan ya terkait dengan apa yang dilakukan oleh penyidik seperti itu. Dan saya pikir dengan adanya pra peradilan justru menurut saya sangat bagus ya. Karena ini merupakan proses penegakan hukum, due process of law. Jadi kemudian baik itu permohonan dari pihak Pak Hasto ya harus dijawab selaku termohon oleh KPK. Ya pasti pra peradilan itu kan tidak jauh-jauh dari ya supaya gugurnya ya apa namanya penetapan tersangka. Inilah yang harus disiapkan oleh KPK terkait juga dengan apakah kasus ini akan berhenti untuk sementara, temporary gitu ya. Saya pikir tidak ya. Tentu penyidik KPK akan tetap bergerak ya, melakukan tindakan-tindakan penyidik sesuai dengan kewenangannya, termasuk melakukan pemeriksaan saksi. Tetapi apakah kemudian akan memanggil Pak Hasto? Ya tentu ini akan menjadi apa namanya pertimbangan yang sangat besar ya dari KPK. Walaupun tadi sudah disebutkan oleh KPK melalui jubirnya ya, bisa jadi akan juga Pak Hasto, tapi kan kita belum tahu juga jadwalnya kapan. Jadi menurut saya bahwa memang proses peradilan ini kita tunggu ya. Saya juga ingin melihat ya sejauh mana alat bukti atau barang bukti yang dimiliki oleh KPK sehingga yakin betul bahwa pada periode pimpinan kali ini menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka. Oke, ini yang masih kita nantikan begitu. Kemudian tadi juga sudah diperiksa namun tidak ditahan. Kalau dari Mbak Erna sendiri sudah dapat informasi apakah terkait dengan tidak ditahannya Hasto setelah diperiksa sebagai tersangka ini, apakah atas permintaan Hasto karena mengajukan pra peradilan atau ada kaitan lain? Saya pikir yang tim hukum tentu saja berkaitan dengan proses ya hukum itu kita fokus pada mekanisme atau prosedur yang ada, Hmm. dan berkaitan dengan penahanan itu adalah hak prerogatif tentu saja dari penyidik ya.
Karena berdasarkan pasal 21 KUHP itu ada syarat subjektif dan juga ada syarat objektif. Dan dalam hal ini penyidik menyatakan bahwa ini syarat subjektif maupun syarat objektifnya itu mungkin tidak terpenuhi sehingga tidak dilakukan penahanan. Oke, saya terakhir ke Mas Yudi. Ini yang juga yang jadi bahan pertimbangan adalah tidak ditahan karena ingin memeriksa saksi lagi begitu. Saksi yang dimaksud ini apakah ada kaitannya dengan, kalau kita review sedikit ke belakang, ada pernyataan dari mantan penyidik KPK juga yang bilang bahwa sebenarnya Hasto sendiri pada tahun 2020 itu sudah ditetapkan sebagai tersangka namun tidak jadi. Itu akan ada banyak kemungkinan ya, saksi-saksi apa ya mereka untuk memperkuat ya pembuktian mereka, menambah barang bukti ataupun mengembangkan perkara ini, karena memang kan ada dua kasus ya, kasus suap dan kasus perintangan penyidikan. Namun apapun itu bagi saya kasus ini harus jelas dan transparan di publik, bagaimana prosesnya, bahkan akhir kalau memang ada orang-orang lain yang dianggap bertanggung jawab ya terkait dengan dua kasus tersebut, ya segera ketika misalnya ditemukan alat bukti yang cukup, ya tetapkan sebagai tersangka untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi saya pikir ini merupakan proses penegakan hukum yang clear dari KPK, dan ketika KPK pun tidak menahan hari itu, saya pikir itu adalah kebijaksanaan ya dari penyidik dan juga pimpinan KPK. Baik, terima kasih mantan penyidik KPK Mas Yudi Purnomo dan juga kuasa hukum PDI Perjuangan Erna Rataningsih telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.